المطاع كن شفيعا يا حبيبي يا معاذ وجديها قال البدر علينا من سنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دام ربنا صل على من خلق في الخير لقاء واسقني سر علينا يا مجيبا كل داء يا مجيبا كل داء فأنزلوا علينا من سنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دام لله لا البدر علينا من سنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دام لله لا البدر علينا من سنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دام لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا زاد الحسين مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا رجعنا يا ولي رجعنا يا ولي دائماني كل يا نور العين مرحبا جاد حسين مرحبا مرحبا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا ربي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا ربي سلام عليك صلوات الله عليك سيدنا النبي محمد اللهم صل عليه. Alhamdulillah. Selamat datang Ustaz. Alhamdulillah. Selamat datang Pak Anton. Sulisnya. Bisa membedakan nggak Pak Anton yang mana, Ustaz Sauki yang mana? Alhamdulillah masih bisa membedakan Ustaz. Alhamdulillah
Tidak perlu panjang lebar karena Ustaz dan guru besar kita sudah ada di tengah-tengah kita. Membawa waktu dan tempat kita persilakan. Monggo Ustaz. Orang kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil akbar. Suaranya juga suaranya Azizul Ghaffar, Rabbul Jannati wan Nar. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Yang saya muliakan para alim ulama, para asatidzah dan ustadzah, segenap pengajar majelis taklim di Hong Kong, wabil khusus untuk guru saya dari Islamic Union, Ustaz Haji Abdul Muhaimin Karim, guru saya pengajar tetap di Majelis Al-Falah Al-Mukarram Ustaz Anton, Ketua Panitia dan Ketua Organisasi Majelis Taklim Al-Falah. Saya punya Ibu Umi Wiji Utami Al-Fatih ya? Al-Fatih, ya Al-Fatih. Emang saya bilang apa? Oh iya, saya salah mungkin. Mungkin salah dikit aja, kenapa sih? Sohibul Wasilah yang rajin nelponin saya di Indonesia, Umi Nisa. Semoga Allah tetapkan iman dan Islamnya. Allah panjangkan usia guru-guru kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, kakak-kakakku, para pahlawan devisa negara yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita sekarang ini sudah masuk di bulan Zulqa'dah dalam Hijriah. Dan di mana bulan Zulqa'dah itu merupakan salah satu bulannya Allah. Dari 14 bulan yang Allah ciptakan, Allah memiliki 4 bulan istimewa di sisinya. Bahkan dalam Al-Quran sendiri pun ditegaskan minha arba'atun hurum. 4 bulannya milik Allah ini 3 berdampingan, 1 agak terpisah. Apa yang berdampingan? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ini yang berdampingan di 3 bulan. Lalu yang terpisah apa? Rajab. Apa sih istimewanya di bulan Allah ini, bulan kesukaannya Allah ini? Di bulan Ashurul Hurum ini, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Di bulan ini, karena miliknya Allah, pahala kebaikan ditambah, tapi dosa pun ditambah juga. Nah, makanya saya mau pesan buat kakak-kakak saya di sini nih. Kalau di sini kakak-kakak saya masih senang berbuat dosa, apalin baik-baik 4 bulan nih, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab.
Kenapa? Di 4 bulan ini kalau masih senang berbuat dosa juga, cari dosanya yang kecil-kecilan saja. Jangan yang besar, beri. Nah, makanya ulama sepakat. Di bulan Asyurul Hurum ini adalah bulan yang paling tepat mengembalikan lagi nilai-nilai keimanan kita kepada Allah. Yang memang sangat kita rasakan bahwa belakangan ini tingkat keimanan kita kepada Allah sudah mulai lentur, bahkan luntur aja. Ayo, sekarang ini kita kalau sholat benar menghadap kiblat, tapi kalau ketika minta kita diperpanjang izin kerjanya, kita cari ubah di Indonesia. Akhirnya kita campur bacaan dalam sholat. Iya karena wudu wa nasta'in. Kira-kira boleh apa tidak? Tidak boleh. Kenapa? Karena syahadat sudah mengajarkan disiplin keyakinan. Kalau kita yakin tiada Tuhan selain Allah, maka konsekuensi kita sebagai muslim, kita nggak boleh menyembah kecuali hanya kepada Allah. Kita nggak boleh menggantungkan hidup kecuali hanya kepada Allah. Dan kita pantang mohon pertolongan kecuali hanya kepada Allah. Nah, makanya di pengajian pada siang hari ini, saya ingin menukil sebuah kisah saja yang diambil dari kitab Nasaihul Iman. Ketika Imam Hasan Al-Basri ditanya oleh para sahabat, ya Imam, ya, apa sih yang menyebabkan sampai sekarang ini doa-doa kita belum dijawab sama Allah? Padahal kalau untuk sholat, kami keluarga besar di Hongkong ini, walaupun di akhir waktu, usahain sholat. Iya kan? Sedekah, walaupun kecil-kecilnya $50 Hongkong, kami keluarkan sedekah. Kalau pengajian. Itu juga beli tiket. Sama Quran, walaupun cuma malam Jumat, itu pun yasin lagi, kami baca Al-Quran Imam. Begitu banyak perbuatan baik yang kami lakukan di Hongkong ini. Tapi kenapa kami merasa doa kami ini belum dijawab sama Allah? Bukankah Allah sudah berjanji dalam Al-Quran Imam, Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku maka pasti aku kabulkan permohonanmu. Tapi kok kami merasa sampai sekarang doa kami belum dijawab Tuhan? Imam, kenapa? Apa mungkin ayat Qur'annya yang salah? Bukankah Allah Maha Benar? Atau mungkin Allah lagi terlalu sibuk? Sampai doa kita di Hongkong masuk waiting list. Jangan tunggu. Mendengarkan pertanyaan tersebut, Imam Hasan Al-Basri tersenyum. Beliau berkata, para jamaah Al-Fatih, apakah kita tahu yang menyebabkan sampai sekarang doa kita belum dijawab sama Allah? Iya kalian sholat, iya kalian sedekah, iya kalian baca itu Quran, iya kalian santuni itu anak-anak yatim. Tapi tahukah kita kenapa sampai sekarang doa kita belum dijawab sama Allah? Ya buat denger pas imam yang butuh nanya kok. Jauh banyak. Ini buat protes. Yang menyebabkan doa kalian sampai sekarang belum dijawab sama Allah, itu dikarenakan hati kita ini sudah pada mati di Hongkong. Dari hati yang mati, bagaimana strum doa ini bisa sampai ke hadirat Allah Azza wa Jalla? Pakai contoh saja, pakai contoh. Ini mic ada strumnya. Ada apa tidak? Kelihatan? Kok bisa tahu? Nah, bunyi. Strumnya memang tidak kelihatan, tapi kan gejala dari strum yang terlihat. Ini lampu di atas kita ada strumnya nih. Nyala. Ini AC ada strumnya nih. Dingin. Strumnya memang tidak kelihatan, tapi gejala dari strum yang terlihat. Sekarang saya berbanding terbalik. Strum ada, tapi mic tidak menyala. Oh, kata teman-teman
Oh Shoki yang itu mic-nya koslet namanya. Betul? Apa namanya? Koslet. Setelah ada dipasangin ke AC dan mau dingin, AC-nya kok. Setelah ada lampu dan nyala, lampunya kok. Ngaku kita beriman, tapi nggak mau sujud. Itu namanya kok. Nah, ya. Dia suruh ini, yang koslet-koslet kita benerin dulu. Supaya apa? Supaya jangan sampai kita di Jawa kebakaran kan ada yang koslet. Setuju? Lalu apa Imam? Yang menyebabkan hati kita mati? Dalam kesempatan berbahagia ini saya ingin menukil beberapa dari sekian banyak jawaban Imam Hasan Al-Basri. Insya Allah selesai 10 menit. Waktu pembukaan 7 menit, sisa 3 menit lagi sih. Udah dengerin aja, jangan protes. Ibu kakak, para pendewasa negara Indonesia yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menyebabkan hati kita mati, menurut Imam Hasan Al-Basri apa? Pertama, yang menyebabkan hati kita mati ini sampai doa kita belum dijawab sama Allah. Pertama, araftumullah wa lam tu'addu haqqahu. Kita ini di Hongkong ini terlalu kenal sama Allah. Kita sebagai muslim ini terlalu kenal sama Allah. Kita jadikan seolah-olah Allah sahabat karib kita. Tapi ketika bertemu dengan haknya Allah untuk disembah, bertemu dengan haknya kita sebagai makhluk untuk menyembah, kewajiban kita sebagai makhluk untuk menyembah, kadang-kadang tidak pernah kita laksanakan. Itu yang menyebabkan hati kita mati. Ini saya minta maaf. Berapa banyak kita nih Pak Bu, Kak, di Hongkong ini baru ingat Allah saat kepala kita kejedot tembok. Ya, Kalau sudah kejedot tembok kepala kita, Allah, baru kita ingat Allah. Artinya apa? Berapa banyak kita tenaga kerja Indonesia ini yang ingat sama Allah saat sedang punya masalah. Kalau lagi punya masalah, cakep saudara-saudara saya di sini. Zikir nggak berhenti-berhenti. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, sholat belum azan masih masjid. Sama guru, sama pengajian hadir. Kenapa? Lagi punya masalah. Tapi begitu lolos dari masalah, jalan ke masjid TST nyasar lagi. Makanya di Asyura ini dikembalikan lagi nilai-nilai keimanan kita kepada Allah. Kalau kita sendiri, yang kedua Allah. Kalau kita berdua, yang ketiga Allah. Jangan pernah pisahkan Allah dalam hidup kita. Ini betapa sekarang ini pantas. Kurang lebih tahun 2017 kemarin saya mampir di sini, saya sempat bilang, yang namanya muslim itu, ini iman kita nih ya. Guru saya Rahmatul Abrar Muhammad Iskandar SI pernah mengajarkan ketika kami masih jadi santri beliau. Sungguh kata beliau yang namanya iman makhluk-makhluknya Allah itu ada 4 tingkatannya. Jadi iman bukan cuma satu, bukan cuma kita dos, tapi iman itu ada 4 tingkatannya. Pertama, ada al-imanu yazidu wa la yanqusu. Ada imannya itu dikasih Allah selalu naik, nggak pernah turun. Ini imannya siapa ini? Ini imannya para nabi. Para nabi. Makanya tengok para nabi. Semakin dipuji, semakin mantap imannya. Semakin dikoclok, semakin besar cintanya sama Allah. Apa buktinya? Tidak ada satupun sejarah mencatat ada nabi mengundurkan diri. Karena ketua majelis banyak yang mundur diri. Tekor terus sampai. Nabi
tidak ada. Mau diuji seberapa pun dahsyatnya, tidak ada Nabi mundur ini. Ayo kita lihat. Ada Nabi yang dalam berdakwah dikejar-kejar sama umatnya sendiri. Nabi Allah Musa alaihi salam. Ada Nabi yang dalam berdakwah sampai dimasukkan ke dalam api besar. Macam Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Ada Nabi yang dalam ujian terbesarnya sampai masuk ke dalam perut ikan besar. Nabi Allah Yunus alaihi salam. Ada Nabi yang ujiannya datang dari anak-anaknya sendiri. Nabi Allah Nuh alaihi salam. Ada Nabi yang diuji lewat penyakitnya sendiri. Nabi Allah Ayub alaihi salam. Coba lihat sejarah Nabi Ayub. Puluhan tahun beliau dikasih sakit. Sampai beberapa istrinya mengundurkan diri, minta cerai, minta pisah. Ya, karena nggak tahan dengan sakitnya Nabi Ayub. Satu hari ketika lagi ngobatin, ada seorang istrinya nih berkeluh kesah sama Nabi Ayub. Ngobrol nih pasangan suami istri, Nabi Ayub dan istrinya. Apa kata istrinya Nabi Ayub saat itu? Ayub, Ayub ini mah. Ya kemana-mana pikirannya. Apa Ben? Kenapa sayang? Tidak boleh mas. Ada apa sayang? Abang ini kan seorang nabi, kata istri Nabi. Boleh minta sama Allah supaya berdoa sama Allah, minta sama Allah supaya Allah sembuhkan. Kan doanya Nabi tidak bakal tertolak sama Allah. Nabi Ayub dibilang seperti itu sama istrinya, senyum. Apa kata Nabi Ayub? I'm sorry my dear. Tidak boleh ngomong keren ya. Mohon maaf ayam beb. Rasanya hati ini terlalu malu untuk minta sembuh sama Allah. Loh, kenapa bisa begitu Bang? Allah ini masih banyak kasih sehat saya daripada sakit saya. Allah Akbar. Lihat tadi. Dikasih sakit sama Allah, dimintain sembuh, malu karena lebih banyak sehatnya daripada sakitnya. Ya mungkin. Kalau kita TKI ini untuk ibadah sama Allah, baru pusing sebentar, sholatnya ditunda. Ada yang kayak begitu di sini? Ya mungkin. Untuk mengambil malu tapi. Bahkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba lihat. 13 tahun awal-awal perjuangan baginda Nabi di kota Mekah. Ya. Hanya untuk menanamkan nilai-nilai tabligh, meninggikan kalimat la ilaha illallah. 13 tahun dia berdakwah, dicaci maki, dilempari kotoran onta. Sahabat-sahabat dibantai. Bahkan ketika pamannya sendiri minta untuk baginda Nabi berhenti dakwah, apa kata baginda Nabi? Wahai paman, bahkan apabila kau sanggup menaruh matahari di tangan kanan, rembulan di tangan kiriku, hancur roh jasadku dibuat kanannya, tidak akan mundur selangkah kaki pun untuk menegakkan kalimat Allah di permukaan bumi ini. Nah, makanya tidak ada Nabi yang mundurin diri karena imannya mantap. Kalau tobat, banyak Nabi tobat. Salah satunya Ahmad Musaddiq. Ngaku jadi Nabi, ditangkap sama polisi. Kenapa dalam penjara keluar menyatakan tobat jadi Nabi. Ini cerita Nabi tobat.
yang pertama, al-imanu yazidu wa la yanqusu. Imannya selalu naik, tidak pernah turun. Makanya nggak akan pernah kita menjanjikan diri kita dengan para anbiya. Lalu yang kedua, diajarkan oleh guru kami, ada al-imanu la yazidu wa la yanqusu. Ada imannya itu tidak naik, tapi juga tidak turun-turun. Stabil imannya. Ini mantap imannya. Ini imannya siapa nih? Apakah imannya orang Hongkong? Bukan. Bukan. Ini yang kedua, imannya malakut. Imannya para malaikat. Coba lihat. Malaikat. Kalau malaikat selalu berbuat baik, mereka nggak dapat pahala. Malaikat nggak pernah salah, nggak perlu kagum. Makanya sampai sekarang saya belum ketemu adik-adik saya itu perempuan-perempuan muslimah yang gandrung dengan tokoh-tokoh pop Korea. Ada yang idolain, saya ngefans sama malaikat Jibril. Oh, idola saya malaikat Israel. Belum ada. Nggak ada. Nggak ada. Malaikat itu nggak bakal kayak begitu. Kalau selalu berbuat baik, nggak dapat pahala. Nggak pernah salah, nggak usah heran. Kenapa? Karena malaikat diciptakan Allah hanya untuk tunduk dan patuh apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Ada malaikat yang semenjak diciptakan sama Allah, tugasnya zikir kan? Zikir saja, nggak berhenti-berhenti sampai saat. Ini kalau kita enggak, lagi anak zikir, masjid panggil buru-buru kita kan. Dimainin Jakarta ya, kalau di sini insya Allah sama. Ada malaikat yang semenjak diciptakan Allah tugasnya sujud. Sujud saja tidak bangun-bangun sampai saat ini. Malaikatul Arsy, malaikat atau penopang arsy ya, diciptakan sama Allah lebih besar daripada arsy Allah. Bahkan dalam satu riwayat, Malaikatul Arsy itu besarnya 100 kali dari malaikat Jibril. Pernah Jibril? Yang tadi pernah kali aja pernah. Malaikatul Arsy dari semenjak diciptakan sama Allah disuruh pegang arsy Allah. Ya sudah ditopang saja itu. Enggak ada Malaikatul Arsy minta bantuan Jibril, bantuin saya dulu. Enggak ada. Sekali dapat perintah Allah, itu aja yang dilaksanakan. Malaikat Israel. Apa tugas malaikat Israel? Nah, cabut nyawa. Ya sudah dicabutin nyawa. Enggak pernah malaikat Israel merasa gabut. Terus bercanda sama nyawa orang. Dicabut, ditaruh lagi. Nah, cabut aja sudah selesai malaikat itu. Makanya kematian menurut malaikat ketawa yang kompak, ketawa dicicil. Makanya kematian menurut malaikat Israel itu cuma dua, husnul khatimah, su'ul khatimah. Penutup yang jelek ataupun penutup yang baik. Tapi lihat, caranya saja yang berbeda. Ketika malaikat Israel mencabut roh orang yang baik, subhanallah. Dulu 1999, orang tua saya kemarin pernah menceritakan ini juga. Udah nyampe di sini kan 99? Masih ada. Saya punya ibu, saya punya orang tua di sini yang masih dulu 99 ambil datang di sini sama ayah masih kecil betul, masih anak-anak. Alhamdulillah sekarang sudah punya anak. Nah, dulu orang tua saya ngejelasin begini. Ketika malaikat Israel mencabut roh orang baik, ditamsilkan oleh beliau laksana mencabut rambut dari tumpukan tepung.
Yang ketika rambutnya berhasil tercabut, tepungnya tidak berhampar kemana-mana. Halus dicabut sama malaikat Israel. Tapi subhanallah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika malaikat Israel mencabut roh orang yang jahat, laksana mencabut singkong dari tanahnya. Yang ketika singkongnya berhasil tercabut, tanahnya terburai kemana-mana di sekelilingnya. Mudah-mudahan kita dikaruniakan Allah dalam husnul khatimah. Malaikat Israel disuruh cabut nyawa, cabut saja nyawa. Bahkan mungkin kakak-kakak saya sudah banyak yang lupa. Ada seorang malaikat yang dari semenjak diciptakan sampai sekarang belum ada kerjanya. Tapi nggak protes. Kenapa nggak protes? Ini malaikat makan gaji buta. Dia belum ada kerjaannya kok. Siapa dia? Malaikat Israfil. Berniat sangkakala. Itu sampai sekarang belum kerja. Sekali kerja. Makanya jangan berharap. Nih saya tahu. Jangan berharap malaikat Israfil cek spot duluan. Selesai nanti. Iya nggak apa-apa kan. Dilepas aja ketawa jangan tahan. Sebab kemarin malam acara di pasar minggu saat jemaah yang lain ketawa ada satu ibu di pojok ditahan aja ketawa. Saya mengaji bangun karpetnya berbasah. Masa iya saya nggak kuat juga. Baik, ibu kakak, para pahlawan devisa negara yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, imannya stabil, naik tidak, turun tidak. Kenapa? Karena malaikat cuma diberikan akal, tapi tidak dikasih nafsu. Jadi kalau malaikat selalu berbuat baik, mereka nggak dapat pahala. Kenapa? Kalau malaikat bisa dapat pahala, yakinlah Allah nggak akan adil. Ya. Kalau malaikat bisa dapat pahala, Allah nggak adil. Kok begitu? Karena kita nggak bakal kebagian pahalanya. Iya. Karena malaikat selalu benar, nggak pernah salah. Malaikat Jibril, ya, sahabat karibnya baginda Rasul, ditugaskan sama Allah untuk menyelesaikan hataman Al-Quran, menyelesaikan Al-Quran diturunkan sama Allah. Nggak ada malaikat Jibril itu korupsi ayat. Nggak ada. Makanya kalau malaikat selalu berbuat baik, mereka nggak dapat pahala. Malaikat nggak pernah salah, nggak perlu kita kagum. Malaikat cuma diberikan akal, tapi tidak dikasih nafsu. Nah, yang ketiga, diajarkan oleh guru kami, ada al-imanu la yazidu wa yanqusu. Na'udzubillah. Ada imannya ini, maksud Allah nih, nggak pernah naik, cenderung turun terus imannya. Allah. Ini siapa? Ini imannya hayawan. Hewan. Jadi buat kakak, buat ibu, kalau melihat hewan berbuat salah, nggak usah dimarahin. Benar ini, mubazir. Lagi makan enak-enak kita di tempat kerja. Mana lauk tinggal satu-satunya, itu juga tinggal ayam-ayamnya. Digondol sama anjing punya majikan, nggak usah dimarahin. Kenapa? Anjing. Masih kelingan sama ayam? Masih tahu sama ayam? Masih kan? Ayam. Dia hidup nih, ayam hidup nih. Ya. Kalau dia lagi datang syahwatnya nggak perlu tengok kanan kiri. Banyak orang naik aja nggak ada urusan. Kenapa? Ayam. Kambing. Kalau lagi datang lapornya nggak perlu nanya sama ketua organisasi atau pengurus masjid. Ustadznya rumput halal apa haram ya? Makan aja dia. Kenapa? Iya. Kambing. Kok bisa? Hewan selalu berbuat salah, jarang yang baik.
Karena berbalik dengan sifat malaikat, hewan itu cuma diberikan nafsu, tapi tidak dikasih akal. Oh, hewan dikasih. Akal, hewan tidak dikasih. Dan yang keempat terakhir, ada al-imanu la yazidu wa la yanqusu. Ada al-imanu yazidu wa yanqusu. Imannya itu kadang naik, kadang turun. Ini iman siapa? Ini iman kebanyakan TKI Hongkong. Ini iman kita kebanyakan nih. Ya. Kalau mau jujur, iman kita kan masih bergantung dengan iman dengan siapa kita berteman. Itu iman kita. Baik, kita lihat saudara-saudara kita di sini. Kalau lagi dekat sama guru, sama ustazah, sama pengurus majelis, cakep imannya. Kerudung nggak copot-copot. Gamis nggak ganti-ganti. Pengajian datang. Kenapa? Lagi dekat sama ustazah. Tapi begitu lepas dari pengajian, ada temennya lagi. Ayo kita pergi ke Riapak lagi dari Bangka. Ayo Bangka lagi juga. Ini kita. Ini. Makanya kalau bicara jujur, bicara ini saya sering sampaikan di majelis-majelis. Di sini enggak. Belakangan ini kebutuhan kita akan dunia yang semakin meningkat. Suka atau tidak suka, iman kita lah yang akan turun. Ketika kebutuhan kita akan dunia semakin meningkat, maka otomatis iman lah yang akan turun. Apa buktinya? Saya minta maaf ya Kak ya. Ini saya minta maaf ya. Belakangan ini kita sebagai muslim pada umumnya lebih percaya angka matematika daripada angkanya Allah. Padahal dalam kehidupan kita ini nggak pernah terpisah dari 3 jenis angka. Angka matematika, angka sosial, dan angka Allah. Dan 3 sifat angka ini bertolak belakang satu sama lain. Angka matematika. Angka matematika itu sifatnya mutlak. Rumusnya pun banyak. Betul? Rumus dasar matematika itu 4. Pengurangan, pembagian, pengalian, dan pengurangan. 1 tambah 1 sama dengan 2. 1 kurang 1 sama dengan mutlak. Ya ada. Dulu kita SD diajarin 1 kurang 1 setengah. Kenapa bisa setengah? Karena kenal. Nggak ada kolusi, nggak ada nepotisme dalam angka matematika. 1 kurang 1 pasti 0. Kenapa? Karena sifatnya mutlak. Tapi ketika bertemu dengan angka sosial itu aneh. Rumusnya pun fluktuatif. Nah itu rumusnya nggak pernah stabil. Rumusnya juga nggak pernah sama. Contoh, angka sosial. 1 orang takut ditambah 1 orang takut, maka hasilnya 2 orang salah. 2 orang setengah berani. Nah, itu kenapa setengah berani? Karena sudah berdua. Kalau sama-sama takut, kamu itu duluan, kamu duluan, sudah setengah berani. Tapi kalau ditambah lagi 1 orang takut, ditambah 1 orang takut, ditambah 1 orang takut, maka hasilnya 2 orang, 3 orang pemberani. Kenapa? Saya sudah bertiga. Aneh angka sosial. Tapi ada angka sosial mengajarkan kepada kita 1 ekor ayam ditambah 1 ekor musang, maka hasilnya 1 ekor musang. Kemana ayamnya? Dimakan musang. Angka sosial tuh. Aneh angka sosial. Apa angka sosial mengajarkan? Angka sosial mengajarkan kepada kita orang hidup, kalau kita sadar kita masih setengah baik,
jangan pernah kita berteman sama penjahat. Kenapa? Karena insya Allah kita akan ikutan jadi jahat. Oh, angka sosial. Kok begitu? Karena sebagai manusia, kita ini makhluk yang zon politikan. Makanya apa artinya zon politikan? Kita memerlukan makhluk lain dalam kehidupan kita. Ya mungkin. Sombong kita. Ada yang bisa hebat sendiri, pintar sendiri, jago sendiri. Hebat. Jangan lupa, apa nanti mereka yang hebat sendiri, pintar sendiri, jago sendiri, kalau mati jalan kubur sendiri. Ayo, betul. Betapapun hebatnya kita tetap memerlukan orang lain dalam lingkungan kita. Nih, maaf. Apa mentang-mentang saya bisa ngomong di hadapan kakak ibu saya ini, lalu saya merasa diri saya paling hebat. Setan saya. Kenapa? Saya bisa bicara enak begini karena cuma satu. Apa itu? Ada yang dengerin. Ayo dah. Coba, betapapun pandai saya bicara. 3 jam, menggertak, berkobar, membakar. Tapi yang dengerin kan? Hebat apa enggak? Paling kata Umi Mici itu saya udah langsung ngomong sendiri. Kakak, ibu bisa duduk tenang menghadap ke sini. Kok mau? Karena ada yang dengerin, ada yang dengerin. Masing-masing kita saling membutuhkan satu sama lain. Betul? Coba bayangin. Kakak, lagi ibu nih duduk tenang menghadap ke sini. Dari jam 8 sampai jam 3. Di depan sini nggak ada apa-apa. Itu lebih aneh. Masjid kesurupan. Itu angka sosial. Ini yang membuat iman kita naik turun tak pernah stabil. Kita merasa diri kita nih, kalau kita nih, apa sih yang bisa kita banggakan dari dunia ini? Bukankah dalam Al-Quran diingatkan kepada kita, wa mal hayatud dunya illa lahun wa la'ib. Tidaklah kehidupan di dunia ini sebatas permainan dan sedekah. Maka kalau kita sadar kita hanya seorang yang hanya menjalani sebuah permainan, bermainlah yang cantik. Kita di negara orang, kita sadar kita sebagai pekerja, maka jaga benar-benar amanah itu, jadilah pekerja yang baik. Penuhi semua permit dan izinnya, jangan ilegal. Kenapa? Karena keilegalan itu sendiri bukti bahwa kita tidak diakui keberadaan kita di sini. Akhirnya, ya namanya orang salah. Ya, kucing. Kalau makanan dia boleh nyolong, itu nggak akan tenang dia makan. Ada kaleng jatuh aja, kabunya kenceng banget. Kucing. Ya. Tapi coba kucing itu makannya kita kasih. Ledek yang berbodoh amat kucing. Apalagi kita. Makanya kita harus sadar diri, ketika hidup kita hanya sebuah permainan, maka permainan yang cantik. Untuk apa saudara kita bermain yang cantik? Supaya nanti dapat piala di hadapan Allah Qadirul Jalil. Apa piala kita? Emas, permata, itu kecil buat Allah. Karena piala yang Allah berikan nanti di Yaumil Mizan, ketika kita berhasil menerima rapot amal kita dalam tangan kanan, apa piala yang kita terima? Salamun qawlan min Rabbil. Allah langsung memberikan salam kepada orang yang menerima rapot dari tangan kanan. Kak, ibu saya dulu. Ibu dulu sebelum nikah di Indonesia, ya, sebelum nikah dapat salam dari cowok yang ibu senengin. Semalaman gak tidur. Dia mungkin. Pernahkah kita bayangkan ketika Allah yang memberikan salam kepada kita? Pernah.
Emang itu terjadi? Oh terjadi karena ditegaskan. La yastawi ashabul jannati wa ashabun nar. Ashabul jannati humul faizun. Enggak akan ada yang namanya persamaan antara ahli surga dengan ahli neraka. Kenapa? Karena para ahli neraka, ahli surga itu akan diberikan kesenangan yang terus menerus. Kembalikan lagi nilai-nilai keimanan kita kepada Allah. Itu yang kedua, angka surga. Yang ketiga, angka Allah. Tapi sayang, kita umat Islam di Hongkong ini tidak percaya dengan angka yang terakhir. Padahal angka Allah itu sifatnya ajaib. Rumus angka Allah cuma dua. Pengurangan dan pembagian. Hasilnya ajaib. Tapi sayang kita suka nggak yakin dengan angka yang terakhir ini. Contoh angka Allah. 1 kurang 1 buat Allah itu 10. Oh, Soki ngaji dari mana sih? Gak bisa ngitung, Soki. Mana ada 1 kurang 1 bisa 10, Soki? Ada. Dari mana? Janji Allah dalam Al-Quran, Man ja'a bil hasanah falahu asyru amsalihha. Siapa yang berbuat 1 kebaikan, sungguh Allah akan balas dengan 1 berbalas 10. Ada teman saya protes. Soki, apa? Ternyata Tuhanmu itu pelit ya. Saya aja. Oh berani-berani yang ngomong Tuhan pelit. Itu cuma dibalas 10. Katanya Tuhanmu maha kaya dan maha mengayakan. Kok cuma dibalas 10? Oh saya bilang soal ayat ini. Saya bilang begini. Allah itu maha mengetahui kadar keimanan kita makhluknya. Maksudnya gimana sih? Model keimanan kita di umat Islam pada umumnya, keimanan model pedagang. Maksudnya gimana sih? Yang ketika ngeluarin sesuatu kita berhitung. Kali-kali aja untung. Oh modelnya begitu. Kali-kali aja untung. Gak percaya? Ini saya tanya. Boleh saya tanya? Boleh. Ada kotak sudah lewat tadi? Ada yang sudah, yang belum, yang benar yang mana? Yang sudah baik. Kotak infak sudah lewat. Maaf. Bu, Kak, ketika tadi ada kotak infak lewat di hadapan kita, saya tanya, kita sadar di dompet kita ini ada duit 100, 50, 20, 10, 5, 1 dolar. Berapa yang dimasukin? 10 dolar Hongkong buat kita di dalam masjid sudah terlalu besar. Kita lupa itulah harta kita sesungguhnya. Sementara yang 100 dolar yang masih ada di dompet kakak dan ibu, itu bukan harta sesungguhnya, bakal jadi harta tukang baru. Bisa jadi hartanya tukang taksi, bisa jadi hartanya MTR. Sementara harta yang kita keluarkan di jalan Allah, itulah harta kita yang sesungguhnya. Makanya, dalam satu riwayat hadis disebutkan, harta kita nanti, ya, harta kita nanti itulah nanti yang akan jagain kita di alam kubur. Ya. Bukankah dalam hadis baginda Nabi pernah menceritakan bahwa harta kita ketika nanti kita di dalam kubur itu harta kita datangin kita. Apa kata harta kita? Fulana, kalau kemarin kau di Hongkong mengeluarkan aku untuk agamamu, maka sekarang tibalah waktunya diriku untuk menjaga kau dari siksaan api neraka. Makanya ulama-ulama kita mengajarkan ketika doa itu, kubur kita nanti bisa raudhah min riyadil jannah, bisa juga khufran min khufaril nir. Bisa jadi taman-tamannya surga, tapi juga bisa jadi miniatur neraka.
tergantung dari apa yang kita keluarkan buat agama. Kalau kakak, ibu nitipin di majelis $100, cakep. Nanti ketika masuk ke dalam kubur, kuburannya pakai beton. Wah, $100, kenceng, tempul, pantang panas. Oke, $100 sih, ntar pulangnya bingung. Cuma insya Allah $50 mah ada. Ya bagus, buat apa? Ada tek-tek. Tapi kalau $10 gimana sakit triplek. Makanya ketika ada orang yang nanya sama saya, alhamdulillah, ibu, kakak, alhamdulillah. Berkah silaturahmi memang saya punya kawan bermacam-macam jenis. Mulai dari ahli sejadah sampai haram jadah ada saya. Satu hari teman saya yang rada mirip itu komplain sama saya. Oke, ternyata Islam itu agama yang susah. Islam itu nggak fleksibel. Islam itu terlalu banyak aturan dan banyak larangan. Saya bilang, kata siapa kamu? Kakaknya. Nah, saya bilang baru tahu kakaknya. Loh, tapi kan memang terlalu banyak larangan Islam. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, begini nggak boleh. Saya bilang, bang, balik kacamata abang, atau kalau perlu ganti kacamata abang dalam melihat Islam. Buat saya pribadi, saya bilang, tidak ada agama yang paling mudah kecuali Islam di dunia ini. Coba kita nggak bisa sedekah besar, sedekah kecil memang sudah sesuai kan? Sedekah apa? Sedekah jalan di jalan Allah, infak di jalan Allah sesuai dengan kebutuhannya, betul. Kalau gajah nyumbang sapi, pantas. Gajah hewan gede, sumbangannya harus gede. Iya kan? Tapi kalau belalang nyumbang semut, jangan diketawain. Karena pantas. Belalang hewan kecil sumbangannya kecil. Ini yang lucu kalau ada gajah nyumbang semut. Itu baru ketawain. Saya bilang nggak bisa sedekah dengan harta. Senyum kepada saudaramu bagian dari sedekah. Bukan ajaran. Islam ini aja agama yang paling mudah. Dan saya bilang, saya protes kalau bilang Islam ini banyak larangan. Justru saya bilang semua dalam Islam ini boleh. Begini boleh, mau begitu silakan, mau begitu pun tafadhol. Enggak ada larangan dalam Islam. Kalaupun ada larangan dalam Islam enggak banyak, cuma satu. Jadi larangan Islam itu sebenarnya cuma satu. Kaget teman saya. Apa itu Syakir? Yang dilarang sama Allah. Betul? Ya itulah Syauki kan larangannya banyak. Saya bilang aduh, nah ini salahnya kita umat Islam memandang. Saya bilang, apa larangan yang banyak dari Tuhan? Dalam Islam nggak boleh minum khamar karena diajarkan al-khamru umul khaba'ith. Khamar itu bapak moyangnya kejahatan. Oh begitu ya? Iya. Saya bilang salah melihatnya. Kata siapa? Dalam Islam nggak boleh minum khamar. Apa bisa? 5 menit lagi ya? Iya sih. Saya bilang kata siapa dalam Islam nggak boleh minum khamar? Jadi boleh silakan. Kalau memang senang minum khamar, silakan minum khamar. Tapi nanti di dalam surga. Bukan di Hongkong minum khamrnya, nanti di dalam surga. Kan dijelaskan dalam Al-Quran, nanti sungai yang mengalir di dalam surga terdiri dari 2 apa? Susu dan air. Tuh. Iya. Jadi kalau yang senang minum khamr silakan,
tapi jangan di dunia, nanti di dalam surga. Kan pertanyaannya, maukah kita berpayah-payah untuk hidup yang sederhana demi kehidupan yang hakiki? Betul. Selama kita mengajarkan wa man ladzatu illa ba'da ta'ab, tidak ada yang namanya kesenangan tanpa bersusah payah terlebih dahulu. Oh gitu ya, Sob. Iya, abang cuma salah dalam menilai larangan itu. Tapi Sobi, saya senang main perempuan. Senang main perempuan. Dalam Islam nggak boleh main perempuan, zina. Bahkan ditegakkan wala taqrabu zina. Jangan kalian dekati itu zina. Kata siapa saya bilang? Justru Islam itu agama yang fitrah, mengetahui basic dasar kebutuhan manusia. Nih, kakak ibu saya ini senang nggak sama laki-laki? Senang apa tidak? Yang bilang tidak sekalian diobatin aja. Senang apa tidak sama laki-laki? Senang. Silakan kalian bergaul sebebas-bebasnya. Tapi lewati dulu sebuah pintu yang bernama nikah. Iya mungkin. Bahkan hebatnya Islam. Dalam Islam itu jangankan umatnya, penceramahnya boleh nikah. Benar-benar ini. Beberapa saudara-saudara kita di luar Islam, para pemuka agamanya ada yang nggak boleh nikah. Iya kan? Saya kalau dalam Islam nggak boleh nikah, penceramah saya milih duduk jadi penceramah. Nah ini kebutuhan dasar kok. Laki-laki senang sama perempuan, perempuan senang sama laki-laki. Silakan lewati dulu pintu yang bernama nikah. Tapi Shoki, dalam Islam itu nggak boleh yang namanya judi. Saya senang main judi, Shoki. Apalagi sekarang sudah ada handphone judi online. Saya senang main judi. Saya bilang, kata siapa dalam Islam nggak boleh membazir-bazirkan uang? Justru dianjurkan kok. Tapi bukan lewat yang namanya judi, lewat pintu yang namanya sedekah. Betul. Kita main judi 10 kali main, 9 kali kalah, sekali dikasih menang sama bandar. Udah kira benar yang sekali menang. Sedangkan kita sedekah 10 kali, 10-10-nya diberikan keuntungan sama Allah. Kenapa kita nggak pada senang? Jadi kita perbaiki lagi cara memandang kita tentang Islam. Islam itu bukan agama larangan. Islam itu agama aturan. Betul. Bayangkan, dari kita mau tidur sampai bangun tidur kita diatur sama Islam. Bahkan buat yang laki-laki, ini maaf sekali maaf. Buat yang laki-laki, Islam itu agama yang paling hebat. Coba, tidak ada agama manapun di dunia ini yang mengatur pemakaian topinya kecuali agama Islam. Coba, Islam ini agama luar biasa. Buat yang laki-laki, sampai pakai peci aja diatur. Mau ceramah, mau datang jagungan, mau kendurian, pecinya lucu begini. Iya. Kenapa? Supaya ada mahabbah, orang mandang kita jadi suka. Ada kewibawaan di dalamnya. Tapi begitu masuk masjid, mau sholat berjamaah, diangkat sedikit buat yang laki. Kenapa? Bagian dari sujud. Cicilan belum dibayar diri. Naik-naik kalau terus diam ya. Makanya jangan melihat
pengertian Islam itu cuma lewat kacamata kuda yang satu sisi saja. Ini yang terjadi belakangan ini. Maulid, Yasin tahlil, nggak ada dalilnya. Kirimin Fatihah penuh, makan sampai. Ini apa yang begini? Maulid ngapain kita capek-capek? Udah di negeri orang bikin peringatan Maulid, buang-buang duit. Ngapain? Nabi nggak ngajarin kata siapa. Makanya kalau main jauhan sedikit, kalau ngopi kentelan. Iya dong ya. Loh, Nabi itu memperingati Maulidnya. Kapan? Setiap hari Senin. Kenapa? Karena hari Senin Rasulullah itu dilahirkan, Rasulullah mewajibkan beliau diri sendiri puasa setiap Senin. Kenapa? Bersyukur karena dilahirkan hari Senin. Makanya buat orang Jawa namanya puasa weton itu enggak bid'ah. Puasa weton, puasain hari lahir itu enggak bid'ah, bahkan sunnah dapat pahala. Cuma karena Nabi lahirnya hari Senin, puasanya Senin. Nah yang lahir hari Jumat yang mau puasa Jumat. Bersyukur, dalam rangka bersyukur kita dilahirkan hari Jumat. Itu lihat orang tua kita tuh. Jadi nggak semuanya beda. Ini beda, itu beda, ini haram, itu haram. Ulu bid'atin dolalah, wadolalatin finnar. Ngajinya masih seputar beda. Padahal setahu saya hukum itu cuma 4. Halal, haram, makruh, sunnah. Betul apa betul? Ini sekarang jadi 5 bid'ah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kirimin Fatihah katanya nggak nyampe. Saya pernah didatangin sama saudara saya seperti itu. Ya Allah, Akbar sih. Oke, apa? Saya pengen tahu saja jawaban kamu. Kata teman saya. Jawaban apa? Memangnya lu dibacain Fatihah pahalanya sampai? Saya bilang sampai. Apa dalilnya? Oh, tadi katanya minta jawaban saya. Ya kalau misalnya kayak begitu, apa buktinya tuh pahala bisa sampai? Oh, mau bukti? Ya buktinya sampai sekarang kalau itu nggak pulang-pulang. Kan nyampe namanya. Kalau nggak nyampe mana pulang bakal ngomong. Jangan kan cuma Fatihah, surat aja salah alamat balik lagi ke alamat. Oke, jangan bercanda. Islam ini berdiri di atas dalil. Nah, saya bilang berubah lagi. Tadi cuma nanya, terus minta bukti. Sekarang minta dalil. Maunya apa saya bilang? Ya enggak, tapi kan benar Islam ini berdiri atas dalil. Begini dah saya bilang. Kalau saya ngeluarin dalil saya tentang nyampe ya pahala Fatihah, kamu yang tidak senang dengan cara saya pasti akan membantah dalil saya dengan dalil kamu sendiri. Akhirnya kita jadi perang dalil lagi. Capek kita nggak bakal selesai, ada ujungnya persoalan perbedaan ini. Sekarang pilih saja, saya bilang sama kalian. Kalau nggak percaya juga, mending mati dulu. Nanti saya kirimin Fatihah. Kalau nggak sampai, berarti kasih tahu saya. Nanti saya bakal kasih tahu orang lain kalau Fatihahnya. Iya, makanya kita Ahlus Sunnah wal Jamaah bersyukur. Sandaran hukum kita ini 4, bukannya 2. Ada Quran, ada Sunnah, ada ijma, dan ada qiyas. Kenapa? Tidak sebatas Quran dan hadis saja. Ketika kita cuma mengandalkan Quran dan hadis, itu pun di ghairi ilmi, tanpa didasari dengan ilmu. Ini yang kata baginda Nabi. Belum. Zuhur jam berapa? Jam 1. Nanti kan kita lanjutkan lagi ya. Ini yang kata baginda Nabi mengajarkan dolu, foton, sesat, bahkan bisa menyesatkan. Teman saya protes lagi. Oke, itu karena imannya naik turun, menganggap semua ini bisa dilogikakan. Oke, mana mungkin dalam Al-Quran itu bisa menyesatkan?
Dan Al-Quran itu kalam Allah, firman Allah yang diturunkan kepada baginda Nabi. Jadi nggak mungkin Quran menyesatkan. Saya bilang justru Quran itu bahasanya terlalu luas kalau cuma diambil hukum secara terjemahan. Makanya untuk mengambil hukum Quran itu harus dibutuhkan beberapa paham ilmu, antara lain ilmu tafsir, ilmu alat, dan ilmu hadis. Dalam ilmu alat sendiri masih ada beberapa cabang lagi. Buat kakak-kakak saya yang pernah menikmati di pesantren, dalam ilmu alat itu ada nahwu, ada sorof, ada mantik, ada balaghah, ada bayan. Jadi nggak bisa. Nih contoh nih, ketika mengambil hukum Quran cuma berdasarkan terjemahan. Ini kejadian di tahun 90. Ibu-ibu saya ketika 90 sudah ikut pemilu kan saat itu. Sudah ikut pemilu belum? Ada yang sudah, ada yang belum. Kalau yang sudah ikut tahun 90-an masih ingat kan partai saat itu cuma 3. P3, Golkar, dan ini. Dulu tahun 90 itu para juru kampanye 2 partai kalau menyerang 1 partai untuk mengambil suara umat Islam pakai ayat Quran. Apa ayat yang dikeluarkan pada juru kampanye itu? Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan coba-coba kau dekati pohon itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kan bahaya. Padahal yang dimaksud pohon dalam ayat ini pohon kuldi, bukan pohon beringin. Jadi ngawur gitu kan. Ketika mengambil hukum cuma berdasarkan ayat. Ada lagi belakangan ini mengambil hukum dalam ayat fi wujuhihim min atharis sujud. Karena tidak ada ilmu, cuma terjemahan saja. Yang penting ada tanda bekas sujud. Akhirnya dibuat tato di atas itu. Padahal kalau mengambil hukum, ya dari satu saja saya ambil dari tafsir Sobi, ya baginda Nabi itu justru bersabda begini. Mana sekali sama orang yang melakukan. Baginda Nabi bersabda, ini la abghadha li rajulin man fi wujuhihi min asari sujud. Aku sangat marah kepada seorang laki-laki yang di antara 2 alisnya ini ada tanda hitam seolah bekas sujud. Kenapa? Karena perbedaannya ya masjid dulu sama masjid sekarang. Kalau masjid zaman Nabi baru-baru itu masjid zaman Nabi itu bukan model ubin atau hambal, modelnya masih pasir. Jadi ketika selesai sujud masih ada buliran pasir di jidatnya. Ini tanda nampak sujud. Sekarang masjid itu pada pakai hambal. Yang kalau sujud kadang-kadang buka tenggelam. Iya. Jadi nggak relevansi ketika ditampakkan min asari sujud. Bahkan ini riwayat yang masyhur. Saya ambil kisah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Sayyidina Umar ditanya oleh kaum Khawarij, Umar, ya, kenapa di mukamu ini nggak ada tanda-tanda bekas sujud seperti kami nih hitam-hitam begini? Berarti sujudmu kurang tapi dalam. Sayyidina, ya namanya preman. Sayyidina Umar dikata begitu kan preman Sayyidina Umar ya. Sayyidina Umar dikata begitu, Khawarij, kau lihat baginda Nabi sujudnya itu sampai bengkak kakinya karena kelamaan sujud. Betul. Nabi itu kalau sujud kan kakinya sampai bengkak. Iya kan? Sama nih di TKI, pahlawan Devisa Negara pun di Hongkong begitu. Ada banyak sini kakinya yang pada bengkak. Asam berat. Saya
Sayyidina Umar bilang kita, Khawarij. Kalau lihat baginda Nabi yang kalau sholat saja kakinya sampai bengkak, ya. Apa kau lihat ada tanda bekas hitam di antara kedua lisannya? Khawarij. Kau lihat betapa tenangnya Sayyidina Abu Bakar saat sholat, ya. Sampai burung nempel saking tenang di pundak Sayyidina Abu Bakar. Karena Sayyidina Abu Bakar sholatnya tenang sekali. Apa kau lihat ada tanda hitam di kedua alisnya? Tidak. Maka keluar makalah Sayyidina Umar, jangan kau buat di antara kedua alismu itu seperti jempol unta. Tahu jempol unta? Hitam dan kapalan. Tuh. Kenapa? Akibat mengambil hukum Quran cuma berdasarkan nas asli. Makanya mumpung masih banyak ulama-ulama yang hadir di Hongkong itu, ngambil pelajarannya yang benar. Ambil sanad keguruan, karena al-Islamu bil asnad. Islam itu dengan sanad yang mutasil, yang sambung menyambung. Jangan ngambil ilmu hukum dari Mbak Google. Jangan belajarnya sama ustazah YouTube. Makanya sekarang ini banyak kan ngambil sanadnya dari Mbak Google. Orang Mbak Google, hafizahullah ta'ala, itu lagi. Makanya ketika kita belajar dari internet, jangan heran orang sekarang ini banyak tahu, tapi nggak tahu banyak. Banyak tahu, tapi nggak tahu banyak. Soal ini tahu, soal ini tahu, soal ini tahu. Konfrontir, saya juga katanya. Berapa banyak dari kita yang baru ngaji bab katanya sudah berani menyalahkan amalia-amalia guru dan orang tua kita. Jadi mumpung masih banyak ulama-ulama, kita harus sadar diri iman kita naik turun. Kok bisa iman kita naik turun, Sobi? Karena manusia sosok yang komplit dan kompleks. Selain diberikan akal, kita juga dikasih nafsu. Akal buat apa diberikan Allah? Lihat tafakar, untuk kita mampu berpikir. Berpikir apa? Tentang bermuhasabah atas apa yang Allah berikan kepada kita di dunia ini. Nafsu buat apa? Untuk berkembang biak. Makanya Islam itu cuma kenal dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Fikih juga jelas dua kelamin, laki-laki dan perempuan. Kenapa? Supaya nggak kacau. Kacau gimana, Sobi? Kalau yang meninggal laki-laki sebutannya jelas almarhum. Kalau yang disebut yang perempuan meninggal dunia sebutannya penjelas almarhum. Nah kalau banci atau tomboy aluminium. Jauh toiletnya iya, walaupun ada dalam pembahasan fikih, ya, manusia Allah berikan karunia dua kelamin. Ada. Di dunia ini ada yang lahir dengan posisi dua kelamin. Tapi dalam fikih disebut khunsa. Dan dalam menaruh khunsa itu, menaruh hukum khunsa ini juga jelas. Jelas, nggak bisa setengah-setengah. Dalam hukum khunsa yang mempunyai dua kelamin tinggal dilihat. Kalau ia lebih menonjol monasnya, ngomong video itu, masa saya ngomong jujur sih. Pikirin yang dibayangin. Kalau yang lebih menonjol monasnya, maka wajib hukum yang jatuh kepada manusia tersebut laki-laki. Kenapa? Monas. Tapi kalau yang lebih cenderung mangkoknya, salah lagi aja saya. Kalau yang lebih
cenderung mangkoknya, maka hukum alhamdulillah. Maka hukum yang wajib dikenakan kepada manusia tersebut adalah hukum perempuan. Itu ketegasannya tuh dalam Islam. Jadi nggak ada yang namanya abu-abu. Ini dengan dalih, saya juga nggak mau jadi perempuan kayak jadi laki-laki kayak gini. Sebab Tuhan mengasihi saya ini sebagai jiwa perempuan. Setan. Setan yang kayak begitu. Nggak ada itu laki-laki berjiwa perempuan atau sebaliknya perempuan berjiwa laki-laki. Itu sudah di luar kodrat. Karena dalam Islam cuma dua kelamin, laki-laki dan perempuan. Sekali lagi walaupun ada, Allah memberikan karunia kepada beberapa manusia terdiri dari dua kelamin. Makanya maaf, almarhum Dorce itu ketika meninggal dunia, ia diselesaikannya secara laki-laki tetap. Ya, itu loh makanya saya bilang tadi, mumpung masih banyak ulama-ulama, jadi nggak ada tuh kita ngambil hukum Quran cuma Quran, bahkan Quran dan hadis cuma berdasarkan nas aslinya atau terjemahannya saja. Karena kita harus sadar iman kita naik turun. Ya, kalau lagi naik kita lebih bagus dari malaikat, kita lebih hebat dari malaikat. Tapi kalau lagi rendah iman kita jauh lebih hina daripada hewan. Makanya ada pembatas antara manusia dan hewan. Makanya kita nggak bisa cuma sebatas kerja. Kenapa? Kalau cuma kerja, maaf, monyet belum kerja. Betul? Kalau cuma sebatas kerja, kerbau pun juga kerja. Yang membedakan antara kita dengan hewan itu sholat. Katanya, monyet makan apa? Kita makan ya? Monyet tidur apa? Kita tidur apa? Kita sholat apa tidak? Monyet sholat apa tidak? Jadi yang pada nggak sholat, bukan. Ada yang ngomongnya agak sebenarnya kayaknya lagi dendam ya. Baik, ibu kakak, para pahlawan dan negara yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hiburan Ashurul Hurum ini kembalikan lagi nilai-nilai keimanan kita. Yang pertama ya, araftullaha wa lam tu'adhu haqqahu. Kita terlalu kenal sama Allah, tapi haknya Allah untuk disembah, kewajiban kita sebagai makhluk untuk menyembah kadang-kadang tidak pernah kita laksanakan. Ada teman saya tanya juga, Oke, kenapa tadi di TST kamu bilang para pahlawannya sebagai makhluk yang kemudian melakukan pelecehan seperti itu? Memang kenapa? Sebab kita ini manusia sudah dapat gelar hamba. Oh, saya bilang tadi dulu. Satu-satunya, saya bilang, manusia satu-satunya yang dapat gelar hamba itu cuma baginda Nabi. Kita ini masih makhluk. Apa buktinya, Soki? Buka surah Al-Isra. Gamblang sekali Allah itu berfirman dalam surah Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdi. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Maaf Kak, maaf Ibu. Secara langsung Allah bikin woro-woro dalam Al-Quran. Segenap TKI Indonesia di Hongkong, saksikan ya. Saya di sini ceramah di Saudi terus.
Itulah Allah berfirman, hei, kalian makhluk-makhlukku, saksikan dengan zatku bahwa Muhammad itu hamba-Ku. Pertanyaan pun meluas. Oke, kalau Nabi Muhammad hamba Allah, apa kita semua yang hadir di pengajian ini bukan hamba Allah? Saya tanya aja. Kak, ya, Mas. Kita semua yang hadir di sini hamba Allah apa bukan? Hamba Allah. Hamba Allah apa bukan? Hamba Allah. Kata siapa? Kata saya. Ngapura. Nek, kalau masih kata saya, itu ngaku. Ngaku boleh-boleh saja, tapi harganya murah. Persoalan kita diakui sebagai hamba oleh Allah atau tidak, kita belum tahu. Kalau kita sendiri berapa banyak non sewu, berapa banyak dari kita, maksud saya pasti. Saat ini saya bisa mengucap, saudara-saudara saya di Hongkong, saya ini hamba Allah, tapi pada perbuatan saya hamba harta, saya hamba pangkat, saya hamba jabatan, saya hamba syahwat, saya hamba nafsu, bahkan saya hamba setan. Jauh mulut daripada perbuatan saya. Kalau memang benar-benar mau kita diakui sebagai hamba oleh Allah, mau apa tidak? Maka berlakulah kita layaknya seorang hamba kepada Tuhannya. Caranya Sofi, memperbaiki lagi ibadah kita di bulan Ashurul Hurum ini, insya Allah. Dalam rangka menambah amaliyah kita di bulan Ashurul Hurum ini, kita mau meningkatkan bakat infak. Sobat meningkatkan sobat yang bawa duit, siapin duitnya, yang nggak bawa duit pinjam sama sebelahnya. Yang 10-20 dolar masukin dalam. Yang naikin yang 50 sama 100 apa naikin. Ya. Kalau nggak duit, nggak bawa mau pinjam makhluk, handphone boleh handphone. Ya, kita tolong selamat sekalian. Ini selamat. Kita tolong dibantu selamat, ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala 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 Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anna badrun anta nurun ala nuri. Anta syamsun anna badrun anta nurun
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi, ya Muhammad, ya Harutan Qawmi, ya Habibi, ya Muhammad, ya Harutan Qawmi, ya Imam al-Qiblatain. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bukan terakhir sih, nanti karena ada sesi lagi setelah habis sholat zuhur. Saat ini sama-sama kita baca suratul Fatihah, mudah-mudahan lewat harta yang kita keluarkan sebagai penyebab atas terampunnya doa orang tua kita yang sedang meninggal dunia, sebagai penyebab sembuhnya penyakit-penyakit kita, sebagai penyebab juga atas terkabulnya hajat-hajat kita. Ada ini ya mu'ana likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil alaihim waladdallin. Buat kakek ibu, jangan lupa dulu kita akan sholat zuhur berjamaah. Nanti selepas sholat zuhur kita sambung lagi kajian pada siang hari ini. Terima kasih, mohon maaf untuk sebelumnya. Yang pertama, nanti akan ada yang kedua lagi. Usikum wa nafsi bitaqwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.